Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Selamat datang di channelku Official 2. Seperti janji saya di video short saya sebelumnya, di konten kali ini saya akan bahas seputar otomotif roda 2, dan ini saya akan review motor yang sehari-hari saya gunakan untuk ngojol. Nah, gimana kondisi motornya? Seperti ini. Banyak yang bilang kalau motor ini adalah motor sejuta umat karena saking banyaknya di jalan raya. Teman-teman mungkin sering kali menjumpai motor Honda Beat seperti ini ya. Ini yang keluaran tahun 2018. Nah, untuk spesifikasinya dia punya kapasitas mesin itu sebesar 110 cc, teman-teman. Ya, kondisinya seperti ini, dan ini pemakaian dari tahun 2018. Nah, bisa dilihat ya, untuk cover knalpotnya aja sampai pecah. Ini sebelumnya sudah pernah ganti. Dan kalau bisa dilihat ke bagian depan dulu ya, ini ya. Oke, bagian depan dulu, ini kondisinya sudah kayak gini, teman-teman. Jadi posisi catnya itu kotornya, ini istilahnya jangget banget ya. Ini perlu mungkin detailing ya, agar dia lebih bersih. Dan di bagian bawahnya ada lampu ya, yang dimana lampu ini menyatu jadi satu dengan lampu sen ya. Lampu sennya itu seperti ini bentuknya, agak lumayan garang ya untuk ukuran sepeda motor matic. Nah, ini lampunya sudah saya ganti yang aftermarket, dia itu nyalanya putih sama kuning. Kalau jarak dekat itu putih, kalau jarak jauh itu kuning. Sedangkan di lampu sennya tetap saya pertahankan yang standar. Nah, turun ke bagian bawahnya, ini dia depannya ini, untuk rem depannya dibekali cakram ya, ini masih standar banget. Untuk bannya ini sudah sering ganti ya, karena dari tahun 2018 itu lumayan sering banget saya gunakan untuk bekerja. Nah, awal-awal dulu itu saya ngurir, teman-teman ya, sebelum ngojol ngurir kurang lebih cuma 1 tahun. Setelah itu ngojol hingga sekarang. Nah, otomatis pemakaian ban itu sangat boros ya, karena setiap hari ngarungi jalan raya. Nah, ini bagian depannya pakai ban Presa. Kalau teman-teman tahu itu Planet Ban ya, di situ ya. Nah, ini untuk bagian ban depannya itu ukuran 80/90. Kondisinya seperti ini dan memakai velg standarnya. Alhamdulillah velg standarnya aman-aman saja sampai sekarang. Oke, untuk di bagian belakangnya sendiri ini juga sama, saya untuk pemakaian ban itu sangat boros ya, bahkan 1 tahun sekali, itu kurang lebih 1 tahun sekali satu ban ini aja udah waktunya ganti kayak gitu. Nah, untuk ban belakangnya ini saya pakai IRC ya guys ya. Ya, untuk IRC nya sendiri dengan ukuran 90/90 agar lebih lebar dan agak samar ya dari ban belakangnya, agar seimbang, hanya saja beda lebih besar dikit bagian belakangnya. Untuk shock breakernya yang belakang ini tetap pakai standar ya guys ya. Ini sejarahnya ini kurang lebih 1 tahun yang lalu ini shocknya ini sudah mati, jadi saya perbaiki dengan cara saya belikan tabung yang di bagian dalamnya ini kan ada kayak tabung itu ya, kalau teman-teman tabung tabung shock itu ya, coba cari di e-commerce ya, itu saya ganti itunya aja, jadi pernya ini masih standar dan tabungnya sudah pernah ganti. Tapi overall dengan saya ganti seperti itu, kondisi shock breakernya ini jauh lebih aman daripada saya belikan yang aftermarket. Nah, untuk bagian belakangnya ya, untuk velgnya juga masih alhamdulillah masih aman aja. Ini hanya kayak habis kena benturan ya, karena ini dijoget-joget ya guys ya. Ini dulu pernah pakai ban dalam, jadi waktu bocor itu kena cukitan gitu. Nah, untuk bagian rem belakangnya jelas pakai tromol ya guys ya, beda kalau pakai Vario yang sekarang itu banyak yang pakai cakram ya untuk motor terbaru, karena ini motor tahun dari 2018. Untuk lampu belakangnya
dia masih saya pertahankan standar semuanya, gak ada yang saya rubah. Untuk lampu rem dan lampu sen menyatu seperti ini. Untuk lampunya tetap saya pertahankan. Nah, yang lebih kerennya lagi, ini meskipun motor matic ya, tapi dia punya kapasitas tangki yang cukup lebar ya, cukup luas, yakni 4 liter untuk bahan bakarnya. Untuk bagasinya ini di ukuran 11 liter. Jadi saya bawa jaket seperti ini aja masuk. Terus ini ada juga jas hujan 2 ya guys ya. Nah, 1 2, terus tambah sandal dan juga kresek untuk antisipasi bila mana saat di perjalanan itu ketemu cuaca hujan. Nah, seperti itu ya. Nah, di bagian depannya ini ya, untuk handle-nya sebelah kiri dia saya ganti yang aftermarket. Jadi ini lampunya bisa saya matikan. Yang bagian bawah ini ada 3 mode ya. Ini mode lampunya mati, kalau sini lampu jarak dekat, dan ini jarak jauh. Nah, seperti itu ya, seperti ini tampilannya tuh. Kilometernya ini sudah di angka berapa nih, 30.673,7. jadi ini motor ya teman-teman, ini sudah melewati masa 100.000 km, dan lebihnya itu 30.673,7 ini. Nah, jadi seperti itu ya kondisi motor yang sudah saya gunakan kurang lebih dari tahun 2018, mulai saya awal ngurir ya, awal kerja itu ngurir, terus juga sampai ngojol hingga sekarang ini. Dan alhamdulillah juga motor ini tidak pernah ada kendala. Mungkin kalau ada dirasa motornya kurang enak, itu saya langsung bawa ke bengkel langganan saya guys ya, karena untuk urusan mesin itu saya kurang terlalu paham. Tapi kalau untuk urusan yang di luar mesin, insya Allah pasti bisa ya, kayak gitu. Jadi teman-teman, seperti ini kondisi motor yang saya gunakan sehari-hari untuk ngojol, dan dia itu sudah banyak sekali ya, banyak sekali perjalanannya. Jadi mulai tahun 2018 sampai sekarang, sampai melewati masa 100.000 km. Bayangin, lumayan jauh ya, 100.000 km lebih. Nah, gini kondisinya ya, pastinya ini ada yang kurang bersih apa gitu ya, karena pernah satu momen dia itu kurang saya jaga untuk kebersihannya karena saking capeknya. Jadi malas buat bersihin kayak gitu. Tapi untuk keseluruhannya pastinya dia sangat saya rawat sekali. Nah, seperti itu teman-teman kondisi motor yang saya gunakan sehari-hari. Nah, kalau teman-teman punya motor ini juga atau mau sharing seputar motor ini, silahkan komen ya, ataupun teman-teman juga bisa subscribe dan like channel ini agar lebih berkembang. Terima kasih sebelumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.